Shalom, selamat pagi kita adik-adik. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita membukanya dengan ibadah singkat terlebih dahulu ya. Ibu akan memimpinnya, yang dimana lagu kita dari Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku. Kita nyanyi bersama-sama ya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tepat. Ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ya, kita berdoa ya. Jadi kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat kembali berkumpul Tuhan untuk melanjutkan materi yang telah kami pelajari sebelumnya. Kami berkumpul di sini semua karena kasih-Mu. Kami mulai pembelajaran ini Bapa melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, untuk adik-adik, sebelum Ibu menyampaikan materinya, kita ngaksen dulu ya. Oke, untuk sekretaris tolong bawa duduk ke lemari absennya. Ya, kita yang tidak hadir 3 orang ya, atas nama Nika, Windy, dan juga Cynthia. Mereka dengan keadaan sakit. Iya. Ibu akan sedikit menjelaskan materi yang sebelumnya kita pelajari. Adik-adik masih ingat semua kan? Apa yang menjadi materi kita minggu lalu? Materi minggu lalu tidak terlepas dengan materi yang saat ini. Masih sangat berhubungan antara materi minggu lalu dengan materi yang saat ini. Materi saat ini yaitu hati nurani. Hati nurani memilih yang benar. Minggu lalu kita sudah membahas sebagian sedikit yang mengenai kepada hati nurani ini kan adik-adik. Selanjutnya kita akan membahas lebih lagi tentang apa ini hati nurani, bagaimana hati nurani dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, Ibu harap semua adik-adik dalam keadaan baik-baik saja supaya pembelajaran kita terlaksana juga dengan baik. Ibu akan sedikit menjelaskan tentang materi yang lalu, bagaimana kehidupan orang Kristen, yaitu bagaimana orang Kristen mampu hidup dalam seperti karakter Kristus. Adik-adik semua tahu kan bagaimana karakter Kristus itu, karena minggu yang lalu sudah kita pelajari juga. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas pembelajaran kita tentang hati nurani. Ibu akan menjelaskan materi kita ini dengan PowerPoint supaya kita lebih menarik atau lebih tertarik dengan materi ini. Dimana di sini adalah hati nurani memilih yang benar. Inilah materi kita saat ini. Materi kita saat ini. Dan bahan yang menjadi bahan Alkitab kita yaitu Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu hati nurani. Bahwasanya menurut Prof. Kabertens, hati nurani adalah instansi. Tahu kan instansi dalam diri manusia yang menilai perbuatan manusia baik atau buruknya. Jadi hati nurani itu tidak terlepas dari dalam diri kita.
hati nurani itu ada di dalam setiap pribadi orang. Yang dimana hati nurani itu adalah memilih atau menilai manakah perbuatan baik, manakah perbuatan jahat. Itulah fungsi dari hati nurani. Lalu dikatakan di situ, hati nurani manusia adalah kedalam termurni dari jiwa manusia. Itu dia. Hati nurani itu adalah erat kaitannya juga dengan moral. Dan ada ungkapan yang mengatakan, dengarlah suara hatimu. Dengarlah suara hati nuranimu. Orang-orang yang berpijak pada logika semata-mata biasanya berpikir hati nurani hanya dipandu oleh emosi atau perasaan semata, dan lebih utama dalam hidup manusia adalah mengandalkan min atau kecerdasan otak. Banyak sekarang adik-adik, orang-orang atau manusia, bahkan kalian sendiri juga memiliki hati nurani kalian. Tapi ada berbagai orang yang sulit untuk mengerti aksi hati nurani itu. Bagaimana sih hati nurani itu? Seperti itu. Apalagi kita saat ini masih remaja kan, masih di ambang-ambangnya pencobaan, masih banyaknya suasana pergumulan kehidupan yang ada dalam diri kita. Dan inilah di sini seperti kita masih berpikir bahwasanya hati nurani itu secara logika, yang dimana hati nurani yang secara logika semata-mata biasanya berpikir hati nurani yang dipandu oleh emosi, perasaan. Itulah yang dimengerti mereka bahwasanya hati nurani itu adalah emosi atau perasaan yang ada dalam dirinya. Padahal itu adalah salah. Karena hati nurani itu tidak dari emosi dan tidak juga dari perasaan. Dan di sini juga yang lebih utama dalam hidup manusia adalah mengandalkan min atau kecerdasan, di mana setiap orang, setiap manusia pasti selalu mengandalkan min atau kecerdasan, atau bisa dikatakan kognitifnya, pengetahuannya, otaknya, seperti itu adik-adik. Oke, lalu menurut Prof. Karl Bertens juga, hati nurani juga berisi kesadaran. Dengan demikian, hati nurani tentu saja mengandung unsur logika. Ternyata di sini juga dikatakan oleh si Karl Bertens ini adik-adik, hati nurani juga berisi kesadaran. Dengan demikian, hati nurani tentu saja mengandung unsur logika. Jadi, tidak benar kalau hati nurani hanya dipandu oleh emosi atau perasaan. Itulah tadi yang Ibu katakan bahwasanya, yang dikatakan Karl Bertens pertama kali, banyak orang-orang mengatakan bahwasanya hati nurani itu menyangkut emosi dan perasaannya. Tetapi hati nurani juga bisa berpola pikir dalam logika. Seperti Ibu bilang tadi bahwasanya juga hati nurani ini mengandung unsur logika. Terus itu hati nurani memandu kita dalam setiap tindakan hidup. Kadang anak remaja seusia kita ini, ketika kita melakukan pekerjaan atau melakukan segala apa yang kita lakukan di dalam sehari-hari, kadang kita melupakan hati nurani kita. Bahkan ketika kita juga melakukan kesalahan atau memilih memberi keputusan, terkadang hati nurani kita berbicara, akan tetapi kita tidak menyadarinya. Itu dia. Kita tidak tahu membedakan hati nurani mana yang timbul dari dalam diri kita. Terkadang sulit kita mengetahui bagaimana sih hati nurani itu, kan adik-adik, seperti itu. Ya. Terus sepanjang pengertian dari hati nurani, ada pertanyaan yang mengandung, apakah hati nurani dapat salah? Itu dia adik-adik. Apakah hati nurani kita itu dapat salah? Ya, Ibu akan menjelaskannya. Hati nurani berkaitan dengan kesadaran, yang dimana ketika kita memilih suatu keputusan, kita memiliki kesadaran dari dalam diri kita. Iya, mungkin adik-adik paham bahwasanya kesadaran itu, ya kita sekarang sadar bernapas, seperti itu kan adik-adik. Tapi di sini kesadaran diri, dan karena itu harus selalu mendidik dan dilatih untuk membimbing ke arah yang benar. Oleh inilah dia adik-adik, bahwasanya bukan
bukan hanya moral, etika kita saja yang perlu kita didik, akan tetapi juga hati nurani ini harus dididik supaya hati nurani ini tidak salah, atau supaya kita memahami bagaimana hati nurani itu. Kita bisa memahami ketika kita mengambil keputusan, hati nurani itu yang mana, seperti itu. Karena kita berpikir ini, bahwasanya hati kita dengan logika kita sering tabrakan kan adik-adik ketika kita mengambil suatu keputusan. Oleh sebab itu, hati nurani harus selalu dididik dan dilatih, membimbing ke arah yang lebih benar, atau hati nurani yang lebih benar. Menurut Prof. Dertens, terkadang seorang meyakini apa yang dilakukan itu merupakan bisikan suara hatinya, padahal tindakan itu salah. Ya, inilah adik-adik. Seperti Ibu bilang tadi kan, bahwasanya remaja kita ini remaja yang labil, bersifat labil. Kadang kita suka yang ini, kadang kita suka yang ini kan. Kadang kita memilih ketika kita mengambil suatu keputusan, karena kita salah untuk memilih keputusan itu. Itulah ketika kita mengambil keputusan, kita berpikir, itu kan suara hati saya, kayak gitu kan. Hati nurani itu berbicara. Terkadang konteks yang kita pikirkan salah, seperti itu. Yang artinya adik-adik, bahwasanya belum tentu kita bilang bahwasanya itu hati nurani. Sebenarnya itu adalah salah. Nanti kita akan lebih melihat jelas bagaimana tindakan hati nurani ini ketika kita dalam keadaan susah, keadaan memilih keputusan, bahkan yang lain-lain. Yaitu misalnya, ini dia contohnya ya. Misalnya, para teroris yang melakukan kekerasan dan pembunuhan, mereka meyakini apa yang dilakukannya itu sesuai dengan suara hatinya. Ya, kita tahu bahwasanya kita berpikir kan adik-adik, apa sih yang dipikiri oleh teroris itu, apa sih yang dipikiri oleh ISIS itu, kenapa nggak ada hati nuraninya, seperti itu kadang-kadang kita berpikirkan. Iya adik-adik, bahwasanya kita ketahui setiap orang itu memiliki hati nurani yang berbeda-beda. Akan tetapi hati nurani pada seperti teroris, bahkan ISIS itu, mereka salah menafsirkan kata hati nuraninya. Mungkin dalam pikiran mereka, oh ini kata hati nurani itu, bisikan dari hatiku. Padahal itu adalah kesalahan. Kita tahu bahwasanya hati nurani pasti ada jiwa ingin baik, jiwa ingin mengatakan hal-hal yang baik, melakukan kegiatan-kegiatan yang baik sesuai dengan hukum firman, seperti itu adik-adik. Tapi disinilah yang dikatakan bahwasanya terkadang seorang itu meyakini bahwa hati nuraninya itu merupakan bisikan suara hatinya, ya adik-adik. Bahkan itu adalah suatu kesalahan yang sangat fatal. Ya adik-adik, jadi suara hati dapat salah jika tidak dilatih dan dididik. Ya, jawaban dari yang telah Ibu paparkan tadi, apakah hati nurani dapat salah? Jawabannya hati nurani dapat salah adik-adik. Bagaimana hati nurani dapat salah? Ya, itu dia. Kita memang diberikan oleh Tuhan Yesus hati nurani yang baik. Akan tetapi hati nurani itu bisa salah jika kita tidak mampu melatih, bahkan mendidik hati nurani yang ada dalam diri kita. Para koruptor dan pembunuh juga adik-adik, hati nurani mereka sudah tumpul karena mereka menutup dirinya terhadap kesadaran hati nuraninya. Ya, adik-adik tahu kan pisau atau parang, jika kita membelinya itu tajam sekali kan, bahkan bisa mengoyakkan tangan kita adik-adik. Akan tetapi pisau itu jika tidak diasah, bahkan tidak dipakai terus-menerus, dia bakalan tumpul dan tidak tajam. Bahkan ingin memotong rumput saja dia tidak bisa pisau itu. Begitu juga hati nurani kita. Hati nurani kita diberikan hati nurani yang baik, diberikan hati nurani yang takut akan Tuhan, hati nurani yang memang benar-benar hati nurani yang bertumbuh dan baik. Akan tetapi adik-adik, hati nurani itu jika tidak dididik dan dilatih dalam diri kita, hati nurani itu bisa tumpul. Bagaimana contohnya ya tadi itu, seperti koruptor dan pembunuh. Hati nurani mereka itu sudah tumpul, artinya
mereka tidak bisa lagi memikirkan bahwasanya hati nurani mereka itu adalah hati nurani yang baik, mengatakan hal-hal yang baik adik-adik. Itulah makanya sehingga perbuatan mereka menjadi salah, perbuatan mereka di mata kita menjadi salah, akan tetapi perbuatan di mata mereka itu adalah perbuatan yang biasa. Bahkan mereka mengatakan, itu hal biasa kok, itu hal yang baik demi keuntungan diri mereka sendiri, bukan demi keuntungan orang lain. Itulah hati nurani mereka sudah tumpul sehingga mereka melakukan hal-hal yang menurut kita jahat, akan tetapi menurut mereka itu adalah hal-hal yang baik. Ya, selanjutnya adik-adik, banyak orang bahkan bertindak berlawan dengan suara hati nuraninya. Mereka memilih dan memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan suara hatinya. Banyak orang berlawan dengan suara hati yang ada dalam dirinya. Mereka memilih dan memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan suara hatinya. Ini tadi sudah ibu katakan kan adik-adik, bahwasanya ketika kita mengambil keputusan, ketika kita mengambil tindakan, suatu tindakan, terlebih dahulu itu kita harus menenangkan diri dulu mengambil keputusan, supaya kita tahu dan dapat membedakan manakah pembicaraan dari hati nurani kita, manakah dari pikiran kita. Meskipun tadi dikatakan bahwasanya hati nurani ini juga bisa dari logika, bisa juga emosi dan perasaan. Tetapi kita harus tahu mempertimbangkannya itu. Dan juga adik-adik, ketika hati nurani kita sudah dididik, sudah dilatih, bahkan sudah tumbuh menjadi hati nurani yang baik, gitu adik-adik, dia tidak akan tumpul. Dan dia juga ketika kita memilih suatu problema atau mengambil suatu keputusan, dia tidak akan bertentangan lagi dengan hati nurani kita. Jadi ketika hati nurani kita sudah dilatih dan dididik, itu dia, kita pasti tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Itulah dia, hati nurani itu membimbing kita melakukan hal-hal yang positif dan menghiraukan hal-hal yang negatif. Kita mampu mempertimbangkan kedua ini, maka kita mampu untuk mengetahui gitu kan, apa sih keputusan yang aku ambil ini baik enggak sih? Apa sih keputusan yang aku ambil ini buruk enggak sih? Bagaimana dampaknya kepada orang lain? Bagaimana dampaknya ke dalam diriku sendiri? Itu dia. Itulah kadang di situ hati nurani kita berbicara. Kadang kita juga sulit ya adik-adik, seperti ibu bilang tadi bahwasanya kita sulit membedakan mana logika, mana emosi, mana perasaan. Oleh sebab itu adik-adik, di masa remaja kita ini kita harus mampu melatih dan membimbing hati nurani kita. Ya, terus lama-kelamaan hati nurani mereka pun menjadi tumpul. Itu dia adik-adik. Ketika kita tidak mampu untuk memilih suatu dan memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani kita, disitulah hati nurani kita akan tumpul. Ketika kita misalnya mengambil keputusan, adik-adik remaja kan mengambil keputusan, aku maunya ini, seperti itu kan, aku maunya seperti itu, ini sangat baik untukku, ini untukku gitu kan. Tapi dia tidak memikirkan apa sih dampaknya untuk orang lain, bagaimana sih seperti itu, sehingga ketika dia melakukan untuk dirinya sendiri, bahkan itu bertentangan dengan hati nuraninya, dia memakai logika gitu kan, ini kan baik untukku, seperti itu kan adik-adik. Sehingga itulah yang membuat adik-adik hati nuraninya tumbuh. Ya, untuk Mika dan Windy harap tenang dulu ya. Ya, kita lanjut lagi biar mereka menenangkan dirinya. Terus adik-adik, betapa pentingnya peran hati nurani bagi manusia. Ya, manusia itu bisa dikatakan kita kan adik-adik sebagai remaja yang hidup, sebagai remaja yang bernafas. Justru sebagai kita sebagai orang Kristen yang takut akan Tuhan, sangat diperlukan sekali hidup dan bertumbuh dalam hati nurani di dalam hati kita. Betapa pentingnya peran hati nurani bagi manusia. Bahkan Yesus mengatakan dari dalam manusia lahir kejahatan. Itulah tadi yang tertulis di dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23. Ibu akan membacakannya.
Markus 7. Ya, dibuka sama-sama Alkitabnya ya adik-adik, meskipun ibu yang membacakannya. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Diperhatikan semua ya Alkitabnya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Iya, adik-adik. Ternyata dalam diri kita itu timbul hal-hal yang negatif dan merugikan orang-orang lain. Bahkan dalam diri kita itu juga ada niat jahat, gitu kan? Ada niat jahat. Seperti kita ingin, aku mengambil barangnya si Anula dulu, kayak gitu kan, cantik, bermerek, seperti itu. Aku benci loh sama dia, aku kerjakanlah dia, aku kerjainlah dia, aku buat gini, kayak gitu. Ada sebenarnya niat buruk dari dalam diri kita, seperti itu kan. Ada niat yang merugikan orang lain. Tapi karena kita hidup di dalam Yesus Kristus, kita juga sudah tahu bagaimana pengajaran dari Tuhan Yesus, sehingga kita memikirkan orang lain, sehingga hati nurani kita berbicara di dalam diri kita, sehingga kita mampu mengesampingkan atau melatar belakangkan atau membelakangi niat-niat buruk itu, seperti itu. Kita tidak lagi berpatokan pada hawa nafsu kita, keinginan daging kita. Tahu kan di mana ada tertulis keinginan daging? Itu ada di Galatia 5. Keinginan daging itu banyak sekali, dan itu juga yang salah di mata Tuhan. Keinginan daging itu adalah keinginan yang timbul dari niat jahat kita. Bahkan karena kita berpikiran jahat sama orang lain. Karena kita juga sebagai remaja kan sering menyumpahi orang lain kayak gitu. Kalau gak suka kita nengok dia pasti mati gitu kan. Kalau kita juga gak suka nengok dia gitu kan, mau pulang sekolah nanti dia itu tabrak mobil itu, kesel kan sama dia kayak gini. Itu sebenarnya jiwa kita atau keinginan daging kita telah berbicara. Tetapi ketika hati nurani kita ada, maka dia akan mengatakan, sudahlah, ampunilah dia, maafkanlah dia, kasihilah dia, seperti itu. Pasti kalau di film-film kan adik-adik sering itu ada malaikat baik, ada malaikat jahat. Yang di kanan malaikat baik, yang di kiri malaikat jahat. Mereka selalu berbisik-bisik kalau itu di film-film. Seperti itu juga dalam kehidupan ini, kita mampu harus memilih mana yang baik, mana yang buruk, seperti itu. Dan ingat bahwasanya hati nurani itu sangat penting dalam diri kita adik-adik, terutama kita Nasrani dan juga adik-adik sebagai remaja. Adik-adik sebagai remaja harus mampu menjadi teladan dalam kehidupan melalui sikap perbuatan yang baik. Karena setiap orang yang melakukan perbuatan yang baik, bahkan perbuatan yang disukai oleh Tuhan, itu merupakan hati nuraninya selalu berbicara, dan dia sudah tahu ini hati nuraniku, ya harus kulakukan ini, seperti itu adik-adik. Dan juga kita harus memegang pada Markus 7 ayat 20 sampai ayat 21 sampai 23 ini ya, bahwasanya hal-hal jahat itu timbul dari dalam diri kita. Niat jahat itu tumbuh dari dalam diri kita, dan itu sangat menajiskan orang lain, dan itulah yang tidak disukai oleh Tuhan. Lalu di sini dikatakan lagi ini bahwasanya hati nurani berperan dalam membentuk karakter manusia, terutama dalam kaitannya dengan pilihan dan pengambilan keputusan. Ya, tadi kan ibu sudah mengatakan dari awal bahwasanya ketika kita mengambil keputusan atau memilih sesuatu, dia itu haruslah memilih hal yang baik, karena hal yang baik itu berkaitan dengan hati nurani. Hati nurani berperan dalam membentuk karakter. Iya, ternyata adik-adik, hati nurani itu sangat berperan, sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi kalian masih remaja kelas 7, yang dimana umurnya masih di bawah 15 tahun semuanya.
masih perkembangan dari sifat SD ke sifat SMP, yang dimana ada rotasi atau ada persimpangan gitu. Jadi kalian sulit untuk memilih ini kayak gini seperti itu. Kalian masih terbawa dan terayun-ayun oleh sifat kalian yang dari SD. Kalian masih suka malas-malasan, kalian suka menyakiti orang lain, bahkan kalian masih memikirkan ego kalian masing-masing. Tahu kan egois adik-adik? Iya, itu kemauan kita dari dalam diri kita dan menyakitkan orang lain seperti itu. Bagi kita, ya, ini mauku, aku maumu seperti itu. Itu adalah namanya egois, dan itu tidak boleh ada dalam diri kita, apalagi orang Nasrani, orang Kristen yang percaya akan Tuhan sebagai juru selamat. Terus itu kami juga tadi ada membentuk karakter manusia, terutama dalam kaitannya dan dengan pilihan dan pengambilan keputusan. Iya adik-adik, ibu akan memberikan suatu contoh ketika adik-adik mau mengambil keputusan, misalnya seperti ini. Sekarang mungkin lagi pubertasnya, ingin merasakan, aku jatuh cinta sama dia, seperti itu kan adik-adik. Dia ingin, aku ingin dia jadi pacarku, seperti itu. Aku ingin dia seperti ini, seperti itu kan adik-adik. Tapi adik-adik, dalam mengambil keputusan itu, kita harus melihat dari sisi orang yang kita sukai itu, apakah kehidupannya baik, apakah pergaulannya baik, atau apakah dalam keluarga dia selalu menjadi teladan, seperti itu. Jadi kita suka sama dia, sudah jatuh cinta sekali sama dia, gitu kan adik-adik. Tapi dia setelah kita lihat bahwasanya orang yang jahat seperti itu kan, bahkan dia perokok, bisa dikatakan masih umur sekian tahun, masih remaja-remajanya kok sudah merokok, seperti itu kan. Lalu dia itu malas kerja, suka kali membantah orang tuanya. Ibu mau bertanya, apakah adik-adik mau berpacaran dengan seperti itu? Seperti itu kan adik-adik? Pasti adik-adik akan menjawab, tidaklah bu, tidaklah bu. Tapi nyatanya adik-adik, ibu sering melihat kebanyakan ketika orang sudah menjadi cinta, dia sudah lupa karakter belakang dari pria ini. Dia sudah melupakan pria itu yang seperti itu, seperti yang ibu katakan tadi, bandel, merokok, melawan orang tuanya, malas. Dia lupa itu. Makanya adik-adik pasti tahu kan, sering dikatakan bahwasanya cinta itu buta, kayak gitu. Padahal cinta itu bisa melihat kok, mana mobil, mana kereta, mana beca, mana sepeda, kan bisa melihat. Berarti cinta itu tidak buta. Dan hubungannya ke hati nurani adik-adik, bahwasanya ketika adik-adik mengambil keputusan seperti inilah, seperti karakter pria tadi gitu kan, dia menembak seorang wanita ini seperti itu. Dia, aku jatuh cinta samamu, aku sayang kali samamu, kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah segala-galanya gitu kan. Pokoknya bahasa itu semua dikatakan kepadamu. Dan ternyata berhubungan dengan wanita ini juga memiliki rasa dalam dirinya, seperti itu kan adik-adik. Jadi setiap malam dia terbayang-bayang, termenung-menung, dia, Tuhan, aku suka sama dia Tuhan, kayak gitu kan. Tapi karakternya seperti ini Tuhan, bagaimana ini, seperti itu. Lalu di sini ada dua kepribadian yang akan muncul dalam diri dia. Yang pertama, dia akan menerima pria itu dalam kehidupannya, dan dia tidak mengetahui bahwasanya pria itu akan memasuki pola pikir hidupnya dan merubah segala kehidupannya, gitu kan. Ketika si wanita ini mau menjadi pacarnya, itulah hati nuraninya tidak berbicara. Dia salah menanggapi, dia salah memilih, seperti itu. Dia tidak tahu bahwasanya banyak sisi negatif yang akan diterimanya ketika dia bersatu dengan pria ini. Dan kepribadian yang kedua, ketika dia mengimani, gitu kan, dibawanya ke dalam doa, si abang-abang tadi seperti itu kan, dibawanya ke dalam doa. Terus itu dia berkata, Tuhan, dia jatuh cinta kepada aku juga memiliki rasa yang sama dia, seperti itu kan. Bagaimana ini Tuhan, apa yang harus aku pilih, seperti itu. Dari situ ketika dalam hati mengatakan jangan, seperti itu kan, itu tidak baik, seperti itu. Sehingga dia memilih untuk tidak berpacaran dengan itu. Berarti di situ
hati nurani yang baik telah timbul dalam hatinya. Ketika itulah mengapa sebabnya kita harus mengikuti hati nurani kita saat mengambil suatu keputusan. Ya adik-adik, di sini ada cara kerja hati nurani. Baiklah adik-adik, selanjutnya cara kerja hati nurani. Ya, untuk Nika sama Tike tolonglah diperhatikan ya, nanti kalian tidak tahu sebab ada tugas yang diberikan dari sini nanti. Baiklah, di sini ada cara kerja hati nurani. Bagaimana sih cara kerja hati nurani? Tadi kita sudah membahaskan apa itu hati nurani, bagaimana hati nurani, bahkan sampai ke pribadi kita pun bagaimana hati nurani itu. Dan cara kerja hati nurani itu adalah kesadaran dalam diri sebelum bertindak, sebelum mengambil keputusan. Karena timbul dalam diri kita sebelum kita memilih, sebelum kita menetapkan pilihan kita, seperti seorang pengacara atau jaksa sebelum dia mengetok palu, itulah istilahnya dalam hati nurani. Cara kerjanya itu kesadaran dalam diri sebelum bertindak. Kemudian hati nurani berbicara. Hati nurani terlebih dahulu berbicara sebelum mengambil keputusan atau bertindak. Lalu terjadilah tindakan. Setelah hati nurani berbicara, barulah terjadi tindakan. Seperti perbuatan baikkah, jahatkah, seperti itu. Kemudian hati nurani ini memilih. Ya, hati nurani memilih. Tidak mungkin kan, sudah namanya hati nurani pasti memilih yang jahat. Itu boleh sih hati nurani memilih yang jahat, tapi itu dia hati nurani yang tumpul, yang tidak dilatih dan tidak dididik, sehingga dia melakukan hal yang jahat. Di sini dikatakan hati nurani memilih mencelakah atau memuji. Kedua ini, yang baikkah atau yang jahat, yang burukkah atau yang menyenangkan hati orang, seperti itu. Inilah cara kerja hati nurani itu, yang dimana sebelum kita mengambil tindakan atau pilihan, hati nurani kemudian berbicara, adik-adik, berbicara dalam diri kita, sehingga terjadilah suatu tindakan. Terjadilah tindakan itu, tapi tindakan yang baik, karena hati nurani kita berbicara yang baik, adik-adik. Kemudian hati nurani memilih mencelakah atau memuji. Seperti itulah cara kerja hati nurani ini. Kemudian di sini hati nurani. Hati nurani akan memberikan penghayatan tentang baik buruk. Hal ini berhubungan dengan tingkah laku kita. Ibu membahas dari awal hingga akhir, itu sangat berhubungan semua perkataan yang Ibu sampaikan, dan itu juga sudah dinyatakan dalam buku kita kan adik-adik, pasti sudah membaca sebelumnya. Di mana hati nurani memberi penghayatan tentang baik buruknya, memberi pengertian akan baik buruknya suatu hal yang akan kita lakukan, suatu hal yang akan kita perbuat. Di mana ini berhubungan dengan tingkah laku kita. Ketika tingkah laku kita jahat, berarti hati nurani kita tumpul atau hati nurani kita ada masalah. Ketika kita melakukan hal yang baik, hati nurani kita akan baik-baik saja. Terus hati nurani memerintah atau melarang kita untuk melakukan sesuatu sekarang atau nanti. Jadi hati nurani itu dapat berbicara, dia dapat menentukan jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Itulah hati nurani. Kemudian kita tidak mengikuti hati nurani berarti kita menghancurkan integritas kepribadian kita dan mengkhianati martabat terdalam kita. Dimana ketika kita tidak mengikuti hati nurani kita, misalnya hati nurani kita mengatakan ini lakukan, tetapi sebaliknya kita melakukannya, itu akan merusak integritas yang ada dalam diri kita, adik-adik. Dia akan mematikan hati nurani kita, seperti itu, sehingga hati nurani kita menjadi tumpul, adik-adik, seperti itu. Dan kita juga akan merusak kepribadian kita di hadapan orang-orang. Orang-orang akan menganggap, ih, beda kali sih hati nuraninya, terus ketiga dia berbuat seperti itu. Ya adik-adik, di sini ada tadi dikatakan contoh memilih yang benar. Contoh dari tokoh Alkitab adalah Daud dan Yonatan.
Bisa kita lihat dari 1 Samuel. Baiklah, cerita dari Daud dan Yonatan bisa kita temukan dari 1 Samuel 18 dan sekiannya. Yang dimana cerita tentang Daud dan Yonatan adalah cerita yang selalu menjadikan contoh membahas tentang persahabatan. Kita tahu kan persahabatan pasti adik-adik juga memiliki sahabatnya, walaupun masih pertama kali masuk. Setidaknya udah 3 bulan ini pasti sudah memiliki sahabat, meskipun kita belum tahu bagaimana sih karakter dia, bagaimana sih kepribadian dia kan adik-adik. Tapi kita bisa melihat bahwasanya hati nurani yang benar ini dari cerita Daud dan Yonatan. Dalam pelajaran cerita ini, terlebih dahulu sebelum makna dari cerita Daud dan Yonatan, Ibu akan menjelaskan sedikit bahwasanya ayah Yonatan adalah Saul. Ya, kita pasti pernah dengar semua kan bahwasanya Saul itu adalah raja sebelum Raja Daud, seperti itu kan. Yang dimana Saul adalah raja, ayah dari Yonatan. Dan ternyata Yonatan ini bersahabat karib dengan Daud, dimana ayah dari Yonatan, Raja Saul ini tidak menyukai Daud sebagai temannya. Bisa kan seperti kita saat ini, orang tua kita, jangan deh kamu berteman sama dia, jangan deh kamu berkawan sama dia, jangan sering-sering dekat, seperti itu. Seperti itu juga Saul, dia tidak suka bahwasanya Daud berteman dengan anaknya Yonatan. Bahkan kita tahu juga ceritanya bahwasanya Daud pernah menyelamatkan Saul dari musuh-musuh Saul dalam peperangan. Tapi di situ Raja Saul tidak memperdulikan, tidak melihat bahwasanya kebaikan dari si Daud tersebut. Bahkan Yonatan sendiri memiliki suatu keputusan. Dia harus memilih antara Saulkah ayah kandungku atau Daudkah sahabat karibku yang setia menemaniku. Dia harus memilih siapa di antara dua mereka ini, seperti itu. Akan tetapi Yonatan tidak tahu harus memilih siapa. Dia tahu Daud itu adalah hamba yang dikasihi Allah, karena Daud itu sangat berteman akrab dengan Allah. Dia tahu, maka dia juga tahu ayahnya Saul ini adalah raja yang jahat, raja yang ingin membunuh sahabatnya. Dia juga tahu bahwasanya ayahnya akan membunuh Daud. Dan ada cerita juga di Samuel ini bahwasanya Raja Saul hampir membunuh Daud, dan Daud pergi melarikan diri bersembunyi. Oleh sebab itu Saul meninggalkan ayahnya dan berlari mengejar tempat persembunyian Daud, bahwasanya ayahnya akan datang, Raja Saul akan datang untuk membunuh Daud kembali. Disitulah cerita Daud dan Yonatan dijadikan dalam rangka membahas tentang hati nurani. Daud harus memilih yang mana. Dia tidak bisa meninggalkan ayahnya, dia juga tidak bisa meninggalkan Daud sahabatnya. Akan tetapi ketika hati nuraninya jahat atau tumpul, pasti dia ada berniat juga ingin membunuh Daud, karena ada kabarnya bahwasanya Daud akan menggantikan Saul sebagai raja, seperti itu. Tetapi Yonatan karena sahabatnya, dia tahu Daud dikasihi oleh Allah, dia berlari ke tempat persembunyian Daud dan mengatakan bahwasanya ayahnya akan membunuh Daud. Oleh sebab itu adik-adik, anak Tuhan pun hendaknya mengembangkan persahabatan yang diwarnai dengan kasih. Iya, adik-adik semua di sini, jika memiliki sahabat, hendaklah persahabatan itu dipupuk atau disirami dan diwarnai dengan kasih. Ya, diwarnai dengan kasih setia dan menjunjung kebenaran. Seperti ini adik-adik, ketika kita menjadi sahabat, ketika si Nika sama si bilang menjadi sahabat kental atau sahabat karib, harus saling menjadikan persahabatan itu dalam kasih setia
dan menjunjung kebenaran. Jika kawannya melakukan kesalahan, hendaklah menasehati dengan kasih, jangan marah. Justru disitulah gunanya sahabat, saling menutupi kekurangan satu dengan yang lain. Dari kisah Daud dan Yonatan menggambarkan bagaimana seorang hati nurani menang atas kejahatan. Iya, hati nurani Yonatan menang atas kejahatan yang ada timbul dalam dirinya. Dia memberitahu Daud bahwasanya ayahnya akan membunuh Daud. Yonatan lebih taat pada suara hati nuraninya ketimbang pada hubungan darah. Itu berarti kebenaran melebihi hubungan darah ataupun persaudaraan. Ya, hati nurani itu ketika hati nurani itu berbicara, dia tidak memandang hubungan darah kah atau persaudaraan kah atau apapun itu. Ketika saudara ataupun orang yang sehubungan atau saudara dengan kita melakukan kejahatan, hati nurani akan bertolak dengan itu, seperti itu. Dia akan memilih kebaikan dan akan melakukan hal kebaikan tanpa melihat saudara kah, hubungan darah kah, atau apapun seperti itu. Juga Yonatan adik-adik, dia lebih memilih Daud sahabatnya ketimbang ayahnya yang satu darah. Ya adik-adik, ibu akan menayangkan sedikit video dari materi kita saat ini. Kau menjual barang palsu. Kami hanya menjual produk asli di sini. Jadi kau menyangkalnya? Dan gua juga tokomu. Beberapa tahun terakhir, kita bohong kepada pelanggan. Ini edisi terbatas. Ini dari Korea. Kita dapat banyak uang. Tapi aku sering merasa gelisah. Aku seperti melawan hati nuraniku. Tetapi jika kita sungguh berbisnis dengan jujur, kita sama sekali tidak dapat banyak uang. Dan dengan masih harus menyuap para pejabat, kita sama sekali tidak dapat untung. Sulit sekali. Jika kita ingin keluar dari kehidupan ini, berjalan di jalan yang benar dalam hidup, dan memiliki kehidupan yang bermakna dan berharga, kita harus menghadap Tuhan dan menerima keselamatan Tuhan. Tuhan dapat membantu kita lolos dari siksaan dan membawa cahaya bagi manusia. Engkau semua harus tahu bahwa Tuhan menyukai orang yang jujur. Jujur adalah menjauhkan diri dari ketidaksucian dalam tindakan dan kata-katamu, dan tidak menipu Tuhan maupun manusia. Kita tidak bisa terus berbohong untuk mendapatkan uang kotor. Kita harus menjadi orang jujur sesuai tuntutan Tuhan. Apa? Dia tidak semuanya. Dia sudah dapat pergi. Kita harus melakukan pengiriman besok. Bagaimana ini? Jika kita tidak dapat memenuhi batas waktu pengiriman kontrak, kita harus membayar biaya pelanggaran. Kita pakai barang-barang jelek untuk memperoleh keuntungan dan menipu mereka. Kita bukan orang jujur. Kebohongan kecil tidak ada salahnya, kan? Baik. Saat uang atau kepentingan pribadi terlibat, mengapa aku tanpa sengaja menipu orang lain? Tiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan yang ketinggalan akan dimangsa setan. Sasa ini saja mengungkapkan akar dari masalahnya. Logika iblis telah menjadi kehidupan manusia, dan apapun yang mereka lakukan, entah itu untuk satu tujuan tertentu atau tujuan lain, mereka melakukannya untuk diri sendiri. Alasanku tidak melakukan kebenaran ketika dalam kesulitan adalah karena aku terikat dan dibatasi oleh sifat jahatku. Setelah engkau mengakui ini, tugasmu adalah menyingkirkan pandangan hidupmu yang lama, menjauhi berbagai perangkap, mengizinkan Tuhan mengendalikan hidupmu, dan membuat penataan bagimu, semata-mata tunduk kepada pengaturan dan bimbingan Tuhan, tidak punya pilihan, dan menjadi orang yang menyembah Tuhan. Menjadi orang yang jujur berarti menempuh jalan yang benar dalam hidup. Maafkan kami tentang ini. Kali ini kami ingin memberikan barang asli padamu. Kami juga akan membayar ganti rugi pelanggaran. Kami bertanggung jawab sepenuhnya untuk ini. Benar. Ku jadi manusia sejati. Ya, tadi kita semua sudah menonton video Kristiani tentang hati nurani. Adik-adik bisa menangkap apa arti hati nurani yang di dalam video tadi. Itu merupakan tugas kita untuk minggu depan yang pertama ya. Nanti setelah apa lagi ada yang memberikan tugas. Itu tugas kita mencari makna dari video tersebut dan bagaimana hati nurani itu bergerak di dalam diri perempuan dan keluarga. Jadi dari video tadi, cara mengembangkan hati nurani itu adalah dengan membaca firman,
gabungkan diri terhadap komunitas-komunitas Kristen, atau seperti kita ini kan ada hubungan remaja di gereja masing-masing. Ada juga kayak PA di sekolah itu harus diikuti supaya hati nurani kita itu dapat bertumbuh dan dididik, ya adik-adik. Kemudian dari kesimpulan materi kita dari awal sampai sekarang, Ibu juga akan menayangkan satu video sebagai penutup bagi kita, seperti itu, sebagai penutup bagi kita untuk menyelesaikan pembelajaran kita tentang hati nurani saat ini. Ibu akan tayangkan videonya. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Iya adik-adik, itulah yang menjadi kesimpulan dari materi kita saat ini. Ya, untuk ini harap ketenangannya ya, kita udah mau selesai tadi. Jadi adik-adik dimana tadi juga ada menjadi pengertian hati nurani, bahkan ada tokoh dari Alkitab di mana Yonatan yang berani melawan ayahnya dan mendapat hujatan dari ayahnya demi menyelamatkan Daud yang akan dibunuh. Itulah Yonatan tadi sebagai contoh, dia mampu membedakan mana sih orang baik, mana sih orang jahat. Itu hati nuraninya yang berkata. Mungkin saja ketika hati nuraninya tumpul, dia akan memilih ayahnya dan dia mengabaikan Daud, sehingga hati nurani yang dalam hati Yonatan menjadi tumpul seperti itu. Jadi adik-adik, manusia harus terus melatih dan mendidik hati nuraninya supaya memiliki kepekaan. Jika tidak, hati nurani akan tumpul. Adik-adik, materi kita ini mengajarkan supaya kita mendidik dan melatih hati nurani kita. Adik-adik tahu bahwasanya hati nurani setiap orang itu pasti ada, akan tetapi hati nuraninya tumbuh atau tumpulkah itu tergantung kepribadian kita. Jika kita hidup di dalam Yesus Kristus dan selalu membaca firman-Nya, sebab firman dalam Alkitab atau perkataan yang diilhamkan Allah itu bermakna untuk mengajar, mendidik, seperti itu. Jadi dasar kita adalah Alkitab. Kita harus sering-sering membaca Alkitab supaya kita tahu membedakan mana yang jahat, mana yang baik, dan supaya hati nurani kita itu terus terlatih dan terus bertumbuh. Ketika hati nurani sudah tumpul sebagaimana hati Raja Saul yang dipenuhi kebencian dan iri, maka kebenaran terdorong ke belakang yang muncul adalah kejahatan. Ya adik-adik, di sini mengajarkan jangan seperti Raja Saul. Hati nuraninya sudah tumpul, hati nuraninya istilahnya sudah hampir mati, di mana dia melakukan kejahatan. Pikiran dan perasaan kejahatan lah yang timbul atau tumbuh dalam diri dia, dan dia membelakangkan perbuatan-perbuatan yang baik dan mengedepankan kejahatan karena iri hati dan kebencian. Itu tadi adik-adik di sini jangan pernah mengikuti hawa nafsu yang ada dalam diri seperti yang disebutkan tadi. Kemudian hati nurani yang menjadi tumpul gampang melahirkan kejahatan. Kan adik-adik pasti tidak mau kan hidup dalam kejahatan, hidup dianggap orang jahat, hidup dijauhkan oleh orang-orang. Adik-adik pasti mau hidup sebagai orang Kristen, sebagaimana orang Kristen yang dasarnya adalah Kristus. Kristen kita tahu adalah pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus itu harus memiliki hati nurani yang tumbuh dan berkembang, tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, dan selalu mendepankan sifat kebaikan dan membelakangi sifat kejahatan.
Mulai hari ini adik-adik harus tahu membedakan hati nurani dalam diri adik-adik. Adik-adik semua juga harus tahu ketika mengambil keputusan jangan langsung ambil, tapi pikirkan secara matang-matang dan ikuti hati nurani. Dan ingat, hati nurani itu bisa salah. Hati nurani itu bisa salah seperti yang disampaikan tadi. Demikianlah materi kita hari ini adik-adik. Jadi kesimpulannya, adik-adik harus hidup di dalam hati nurani yang bertumbuh dengan cara latihlah terus dan didiklah terus hati nurani itu dengan cara melakukan perbuatan baik setiap hari dan juga membaca firman Tuhan dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pertumbuhan rohani. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran kita, tadi Ibu sudah memberikan satu tugas untuk kita, yang dimana Ibu memberikan tugas dari video tadi. Dari video tadi, adik-adik mencari makna dari video itu, apa arti nurani dari video itu, terus bagaimana cara kerja hati nurani itu, dan bagaimana dia menumbuhkan hati nurani dan mendidik hati nuraninya. Kemudian tugas yang kedua itu, adik-adik bolehlah membuat seperti karya ilmiah tapi berupa tidak makalah sih. Intinya carilah dari internet yang berhubungan dengan hati nurani seperti itu. Kemudian adik-adik bisa mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari adik-adik seperti itu. Dan ingat, satu lagi juga di dalam paper itu buatlah hati nurani atau bagaimana hati nurani yang pernah kalian alami seperti itu. Bagaimana hati nurani itu tumbuh dalam diri kalian sehingga kalian memilih perbuatan yang baik seperti itu. Pokoknya aplikasinya dari hati nurani sepanjang kehidupan kalian semasa remaja ini. Misalnya ketika kalian memilih sesuatu hal dan di situ hati nurani kalian berkatakan ini, padahal kemauan kalian ini seperti itu. Kalian inginnya yang berbuat jahat, tapi yang kalian lakukan adalah perbuatan baik. Itu secontoh dari hati nurani. Jadi itulah dibuat di dalam paper. Minggu depan dikumpulkan. Ingat ya, setiap tugas itu, jika sekarang jam pelajaran Ibu, bukunya sudah harus diletakkan semua di sini. Dan berhubung hari ini tidak ada tugas, karena minggu lalu juga tidak Ibu berikan tugas, makanya tidak ada tugas hari ini. Baiklah, ingat tugasnya ya. Kita akan menutup. Ayo dirapikan duduknya dulu. Kita akan menutup dengan ibadah singkat seperti yang kita lakukan di awal tadi. Ibu akan memimpinnya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kau. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Kita bersatu dalam doa adik. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran kami ini. Biarlah apa yang telah Hamba sampaikan kepada adik-adik ini Tuhan, mereka memahaminya dan mereka mampu menyalurkan setiap apa pengetahuan yang mereka terima di dalam setiap soal-soal ujian yang akan dilakukannya nanti. Begitu juga Tuhan, jadikanlah adik-adik ini sebagai remaja Kristen yang tumbuh di dalam hati nurani. Bantu mereka Tuhan untuk memahami setiap hati nurani mereka. Sebentar lagi Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami, bahkan kegiatan pembelajaran kami selanjutnya juga akan kami lakukan. Kiranya Engkau juga yang memberkati dan melindungi kami. Terpuji termulialah Engkau Bapa, dahulu sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, boleh keluar semua. Selamat siang, shalom.